Kemudian fallakinatu saqlul lisan wasyataru bisyin al-mu'jamah wa ta'il musanna fauku wa inkila fi jufnil ain. Ya. Nah, lakinah ini ya sama tadi seperti lidah yang sulit untuk berbicara, ya, ataupun mendekati seperti bisu atau susah ya untuk berbicara. Kemudian wasyatar, nah wasyatar ini huwa inqilabu fi jufnil ain, ya, jufnil ain, yaitu terbaliknya jufnil ain. Jufnil itu pelupuk mata. Pelupuk mata yang mana pelupuk mata? Ini ya, atas ya. Nah itu kebolak begitu. Ya. Nah itu termasuk ya sesuatu yang gak layak ya bagi seorang nabi dan rasul. Wasyaram bisyin warra muhmallah wa syaqqul anfi. Nah syaram ini artinya syaqqul anfi. Syaqqul anfi itu hidungnya robek, ya, hidungnya robek. Wasaramu bisa'il mumatsalah. Dan saram, ya, saram wa inkisarus saniyah ay muqaddamil asnan. Itu gigi depannya pada pecah atau pada tanggal, ya, pada ompong, ya, pada ompong. Nah itu ya buat nabi rasul. Ya kalau kita sah-sah saja, ya. Kalau kita mah ya manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sempurna, ada yang ya kurang sempurna. Ya semuanya nikmat, kemudian juga semuanya merupakan ya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang cacat ya tapi dia lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada kita, ya. Lebih banyak ibadahnya daripada kita, ya, daripada kita yang sehat. Kemudian ya terkadang kita masih malas buat membaca Al-Qur'an. Itu artinya nikmat kemudian juga bisa menjadi ujian, ya, ataupun azab buat kita. Jadi sah-sah saja kalau kita sebagai manusia biasa. Nah ini kita berbicara ya tentang nabi dan rasul yang harus memang sempurna. Apalagi para nabi dan rasul dibekali dengan yang namanya mukjizat. Ya, kalau wali ya disebut dengan karomah. Ya, kalau para nabi disebut dengan mukjizat. Ya, para wali dia terkadang bisa memprediksi ya kejadian yang akan datang. Nah itu tentunya bukan kerjasama ya minta pertolongan jin ya, tapi karena memang basirah ya mata batin ya hati seorang wali itu yang memang diberikan, ya seorang wali diberikan karamah. Nah kemudian para nabi dibekali dengan yang namanya mukjizat. Nah mukjizat ini asal katanya dari ajaza, artinya melemahkan. Jadi dikasih mukjizat buat melemahkan orang-orang yang nggak percaya. Mereka mengingkari ya dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, makanya mukjizat artinya melemahkan. Dan memang harus bentuknya fisik, kelihatan. Kalau mukjizat nggak kelihatan, nggak bakal dipercaya sama mereka. Jadi memang mukjizat itu semuanya kelihatan. Nah, jadi bukti langsung. Ya, ketika misalnya umatnya Nabi Isa pengen ya minta makanan langsung, kemudian bagaimana Nabi Isa ya berdoa kepada Allah, kemudian dihadirkan
yang namanya makanan bagi umatnya Nabi Isa. Tapi tetap aja mereka nggak mau percaya kepada Nabi Isa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh, ya umatnya Nabi Soleh, ya pengen minta, mungkin pernah kita jelaskan yang namanya unta betina dari batu. Ya bebatuan minta dihadirkan. Coba kalau kamu benar Nabi, datangkan kepada kami ya dari gunung batu tersebut ya seekor unta betina yang sedang hamil, ya sedang mengandung. Ya, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dijadikan, ya dihadirkan unta betina yang sedang hamil. Kata Nabi Soleh, jangan disakitin, ya artinya jangan disakitin, karena pada endingnya nanti itu unta dibunuh ya sama umatnya Nabi Soleh, mereka ya yang ingkar. Karena Nabi Soleh jangan disakitin, ya biarin dia seharian minum makan, kemudian seharian lagi kalian bisa menikmati susunya, ya biarkan sehari dia istirahat, kemudian nanti sehari ya dia memberikan manfaat ya untuk kalian. Tapi ya tetap aja mereka dengki, mereka tidak percaya kepada Nabi Soleh. Nah itu mukjizat ya Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas mukjizatnya, ya apalagi mukjizatul kubra. Yang mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Ya sama dengan Nabi Musa misalnya, mukjizat yang paling besar adalah tongkat beliau, ya tongkat beliau yang bisa menjadi ular, kemudian mengalahkan ya Fir'aun, bala tentaranya, penyihir-penyihirnya yang ketika itu mereka mengadu atau apa, ngadu sihir lah, ya. Dan yang pertama beriman adalah mereka ahli sihirnya Fir'aun. Ya, ketika mengetahui bagaimana mukjizat Nabi Musa yang luar biasa, mereka bilang ini bukan sihir, ya, akan tetapi ini adalah memang benar-benar mukjizat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ketika itu para penyihirnya itu bersujud, ya, seraya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faqauluna al-a'radu kharaja bidzalika sifatuhu subhanahu tabaraka wa ta'ala fala yajuzu alaihim. Nah ketika dikatakan ya dalam nazam ya wajaizun fi haqqihim min a'radin atau al-a'rad, nah ini adalah sifat-sifat manusia, maka dikecualikan dari a'rad ini adalah sifat subhanahu tabaraka wa ta'ala, ya bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mengecualikan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh disamakan seorang nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafan lin nasara haitsu wasafu sayyidina Isa biha. Ya sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka menjadikan atau mensifati Nabi Isa sama seperti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wa liya'udzubillah. Kemudian wa qauluna al-basyariyah akhraja sifatil malaikati fala tazuzu alaihim aidan. Nah kemudian ada kalimat di nazar wa qauluna al-basyariyah. Oh di sini enggak ada ya. Al-basyariyah jadi apa yang namanya nabi ini termasuk dari yang namanya basyarun, ya manusia dengan sifatnya basyar. Yang pernah saya jelaskan, manusia dipanggil dengan al-insan, ya kemudian dengan an-nas, kemudian dengan bani Adam, ya kemudian dengan basyarun. Nah kalau basyarun memang mensifati manusia dengan sifat biologisnya, manusia yang makan, yang tidur,
menikah dan sebagainya, itu namanya basyar, ya, sifat biologis manusia. Nah, ketika ada kalimat basyariyah, akhraja sifatil malaika, berarti dikecualikan yang namanya sifat-sifat para malaikat, fala tazuzu alaihim aidan. Ya, artinya memang bahwasanya Nabi dan Rasul tidak disifati dengan sifatnya malaikat karena berbeda. Ya, kalau malaikat dia berkembang biak apa enggak? Berkembang biak enggak? Nah, dia disifati laki-laki perempuan apa enggak? Ya enggak, ya, karena malaikat yang diciptakan dari cahaya kemudian tidak mempunyai nafsu, ya, kemudian memang tidak beranak pinak, ya, beda dengan yang namanya jin, ya, jin, syaitan, ya, iblis itu dedengkotnya syaitan. Nah, itu mereka minta ditangguhkan, ya, innaka minal mungdharin, bahwasanya ketika setan minta ditangguhkan maka ditangguhkan sampai hari kiamat. Ya, maka mereka sampai saat ini beranak pinak. Ya, kemudian memang yang namanya syaitan atau jin itu disifati ada laki-laki dan perempuan. Ya, makanya kalau kita baca doa, ya, sebelum masuk kamar mandi itu doanya apa? Minal khubusi wal khaba'is. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan khubusi itu adalah jin atau setan laki-laki. Khaba'is itu adalah jin atau setan perempuan. Jadi kalau setan bagian dari jin, dan jin itu memang mereka ada laki-laki kemudian perempuan, sama seperti kita, ya, seperti manusia, dan mereka beranak pinak, ya, tapi mereka nggak mati-mati, ya, mereka ditangguhkan sampai nanti hari kiamat, dan mereka ditangguhkan itu untuk menggoda manusia, ya, nanti bisa dibaca, ya, kisahnya Nabi Adam alaihissalam, ya, di Al-Baqarah itu ayat 30-an Allah katakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bidu ba'duhum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Itu ya. Jadi tidak termasuk sifat-sifat malaikat, ya, sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jadi sama seperti kita manusia, ya, tidak seperti malaikat. Ini mungkin sampai sini dulu, ya, nanti ada guru kita insyaallah akan memberikan nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami, ya, bertambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang diutus, ya, untuk kita semua dari golongan kita, ya, karena memang objek dakwahnya adalah manusia, maka dipilih atau dijadikan, ya, seorang nabi dan rasul itu dari golongan manusia, ya, supaya lebih kena, ya, lebih dapat dakwahnya, ya, karena memang, ya, semuanya itu diperuntukkan untuk kita sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Hadanallahu wa ajma'in wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.